Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabiin coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini kasus yang akan saya angkat berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya marak disemarakkan oleh sebagian umat Islam Indonesia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun menurut sejarah yang rajih tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan tanggal 8 Rabiul Awal dan sebagainya. Sementara kalau tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tahun gajah, maka disamakanlah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tahun gajah. Persoalannya bukan kapan dilahirkan atau tanggal berapa dilahirkan, tetapi lebih titik fokusnya kepada persoalan yang muncul di tengah-tengah umat untuk merayakan Maulid Nabi sebagai rasa bangga dan gembira, rasa syukur dan sebagainya menurut gambaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan mereka yang mengadakan Maulid Nabi. Sebenarnya yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita telaah mendalam itu adalah sejarah Maulid itu sendiri. Kapan lahirnya Maulid? Mengapa tiba-tiba kemudian meledak? Bahkan banyak asumsi jika tidak memperingati Maulid Nabi berarti tidak bersyukur kepada Allah. Wah, tiba-tiba keluar seperti itu, entah dari mana. Bahkan ada yang tega-teganya saudara mengarang hadis palsu untuk membenarkan Maulid. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh mereka. Nah, Ustadz Ade Hidayat ini membela Maulid. Bahkan mendefinisikan setiap orang yang tidak bermaulid itu, ya, orang yang tidak bermaulid dan menyebutkan bahwa maulid itu adalah bid'ah, itu disalahkan oleh beliau. Hanya karena pandangan beliau yang memberikan kemudahan kepada orang lain berdasarkan kaedah-kaedah yang diikuti oleh beliau. Rupanya kitab yang dipakai itu tidak semuanya dipakai. Kalau memang membaca kitab-kitab dahulu kala, cobalah kita teliti dulu. Misalnya kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi,
Al-I'tisam kitab Imam Asy-Syatibi ini dipakai oleh Muhammadiyah ya. Dalam sebagian kaidah-kaidah yang dibuat mengenai bid'ah itu dipakai oleh Muhammadiyah. Misalnya tentang al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq. Lah ini definisi yang dipaparkan oleh kitab I'tisam dengan kata bid'ah, yaitu mengada-ngadakan, jadi mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh yang sabik, yang terdahulu. Yang terdahulu ya, ala ghairi misalin sabik, contoh terdahulu lah. Nah, ini ditulis oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Ada lagi namanya kitab Al-Muwafaqat Lis-Syatibi. Kemudian As-Syatibi mendefinisikan bid'ah. Lagi-lagi Imam As-Syatibi mendefinisikan bid'ah. Al-bid'atu tariqatun fid-din. Jadi, al-bid'atu tariqatun fid-din. Bid'ah itu adalah suatu tata cara di dalam agama. Mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah, yang diada-adakan menyerupai syariat. Yuqsadu, maksudnya adalah bisuluki alaihal mubalaghatu bitta'budi lillahi ta'ala, yaitu sebagai jalan beribadah kepada Allah dengan cara mubalaghah, berlebihan, yaitu berlebih-lebihan. Jadi itu termasuk bid'ah. Kemudian memberikan contoh al-ihtifal lil maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Asy-Syatibi. Di antara salah satu contohnya mengada-ngadakan, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Syatibi jelas membuat definisi seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syatibi ini tidak sembarang mendefinisikan. Kemudian memberikan contoh Maulid, kemudian memberikan contoh zikir bersama, kemudian memberikan contoh yaitu berpuasa dengan mengangkat kaki dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam kategori bid'ah. Dalam kategori bid'ah. Ingat, As-Syatibi jelas bukanlah lahir di masa Wahabi, di luar Wahabi itu. Tapi beliau mendefinisikan seperti itu. Di antaranya adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ia sudah pasti, karena memang dikatakan itu karena tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah SAW, dan tidak bahaya itu. Ini bukan lagi persoalan yang ikhtilaf terjadi di zaman imam-imam mazhab, tapi ini yang terjadi belakangan, jauh di belakang, jauh setelah ditinggalkan para sahabat, jauh setelah ditinggalkan para tabi'in, jauh setelah ditinggalkan para ulama hadis, jauh setelah ditinggalkan para imam mazhab, muncul yang namanya maulid. Jadi muncul yang namanya maulid. Tidak sedikit orang yang merayakan maulid. Ya sudah pasti kita akan bertanya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ibnu Katsir, seandainya maulid Nabi itu adalah suatu kebaikan, pasti kami akan mendahului melaksanakannya. Itu kata mereka. Pasti kami akan mendahului melaksanakannya, sebagaimana tertuang di dalam kitab Ibnu Katsir. Imam-imam yang 4 akan mendahului.
Bukan tidak bisa, karena memang hari ulang tahun di zaman Rasulullah dari kaum musyrikin itu sudah banyak melakukan ulang tahun. Hari-hari besar mereka itu selalu dirayakan di zaman musyrikin itu. Tapi mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merayakannya? Mengapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbilang manusia hebat, yang terbilang manusia dekat dengan Rasulullah, yang terbilang manusia paling taat, paling baik, khairun nas, tidak mengadakan maulid Nabi? Tiba-tiba ada orang sekarang yang tidak pernah belajar sejarah menyatakan wajibnya bermaulid Nabi. Bahkan menganggap orang yang tidak bermaulid tidak sayang Nabi. Artinya ingin menuduh bahwa para sahabat itu tidak ada yang sayang Nabi. Bahwa para tabi'in tidak ada yang sayang Nabi karena tidak memperingati maulid Nabi. Sudah pasti kita akan mencari contoh-contoh sebelumnya. Imam 4 itu kurang apa keilmuannya? Jelas kalau dibandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat, yang nggak ada apa-apanya Ustadz Adi Hidayat itu. Nggak ada apa-apanya. Tetapi apakah Imam Abu Hanifah pernah bermaulid? Kan pertanyaannya seperti itu. Beliau dengan keilmuannya, dengan kemampuan berfikirnya, logikanya yang tajam, fiqihnya yang mantap, menjadi tokoh mazhab Hanafiyah. Rasanya belum pernah beliau menyuruh pengikut-pengikutnya melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau beliau sendiri memberikan contoh, karena beliau sempat bertemu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sekarang Imam Malik bin Anas, yang hampir serupa dengan Anas bin Malik. Ya, Imam Malik bin Anas. Kita tidak pernah mendengarkan petuah dari Imam Malik, mendengarkan fatwa dari Imam Malik. Imamnya kalangan mujtahidin dari segala santri-santrinya pada waktu itu. Tak pernah kemudian Imam Malik memerintahkan kepada seluruh pengikut-pengikutnya melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira Anda bodoh Imam Malik itu? Lebih pandai orang sekarang? Apakah kemudian kita asumsikan Imam Malik itu sebagai Wahabi karena tidak bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oke, selesai. Sekarang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi bin Idris Asy-Syafi'i, kita kenalkan beliau, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab Syafi'iyah, muridnya hebat-hebat juga. Rasanya antara imam mazhab ini dengan pengikut-pengikutnya berbeda jauh. Karena rata-rata seluruh pengikut Imam Syafi'i, umumnya pengikut Imam Syafi'i membolehkan maulid. Ya. Tetapi yang kita perhatikan, tidak pernah Imam Syafi'i mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dianggap itu perbuatan sunnah, kalau memang itu dianggap perbuatan yang baik, amalus saleh, sudah pasti Imam Syafi'i akan melakukannya. Sudah pasti Imam Syafi'i akan menyuruh pengikut-pengikutnya untuk bermaulid. Bukankah hal itu suatu kebaikan?
Tetapi mengapa seorang imam sebesar Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menyuruh maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Pengikutnya namanya Hambaliyah. Apakah Imam Ahmad bin Hambal pernah merayakan maulid Nabi? Apakah kemudian Imam Ahmad bin Hambal menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan maulid Nabi? Apakah pernah juga Imam Ahmad bin Hambal memimpin pengikut-pengikutnya merayakan maulid Nabi? Jadi rasanya tidak pernah dilakukan oleh para imam tersebut. Lalu dari mana munculnya maulid? Tiba-tiba orang-orang sekarang menganggap bahwa maulid itu bagian dari agama Islam. Jangan ketika Naudzubillah min dzalik. Kapan lahirnya maulid? Kok bisa dikatakan bagian dari Islam? Dari mana? Orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi. Kenapa tidak ditunjukkan oleh Islam ketika itu kalau memang ada? Zaman sahabat tidak ada, coret. Mengapa harus terlambat? Zaman ini ada. Di akhir ikut-ikut ke sini. Antum kalau kehidupan umat manusia ini baru ada maulid. Ini fatal. Zakat Kan lucu. pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman Juga sahabat, kita tanya coret. kepada Ya, Imam zaman Bukhari, tabi'in, apakah coret. Imam Bukhari Zaman itu ulama, bermaulid? coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Apakah Imam Muslim bermaulid? Lihat turunannya, lihat dalil, lihat Apakah Imam turunan fikihnya. An-Nasai bermaulid? Apakah Ibnu Majah bermaulid? Apakah Imam Abu Dawud bermaulid? Apakah Imam Turmidi bermaulid? Apakah Imam Ad-Darimi bermaulid? Jangan ketika Apakah Imam Tabrani bermaulid? Apakah Imam Daruqutni bermaulid? Saya luar biasa kesal. Apakah Kadang ada orang bikin perbandingan Ibnu begini. Hibban bermaulid? Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada. Apakah coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman Abdul tabi'in tidak Razak, ada, coret. guru Zaman Imam ini Bukhari ada. bermaulid? Lalu diserupakan yang ikut Perlu ke sini. dipertanyakan Kalau semuanya itu. mengamalkan hukum seperti Mereka ini, adalah ini fatal. benar-benar Zakat ulama yang tak ada pakai tolok beras. bandingkan. Zaman Tak Nabi, tolok coret. bandingnya bila Zaman dibandingkan sahabat, dengan coret. ulama-ulama Ya, Zaman sekarang. tabi'in, coret. Zaman Tetapi ulama, mereka coret. Zaman antum tidak ada satu pun bid'ah. yang bermaulid. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Imam Lihat Ibnu turunannya, Katsir, lihat dalil, lihat pemahaman, penulis lihat tafsir. turun-turun fikihnya. Kemudian Bagaimana bisa Imam zakat pakai beras? Ibnu Jadi, Jarir, ada contoh nggak ada. Imamul Dalil nggak Mufassir, spesifik. Ayo coba temukan. tidak zakat pernah pakai bermaulid beras, temukan. Nabi Muhammad Kalau antum sallallahu menemukan, alaihi Masya Allah, wasallam. saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya. Lalu Antum ada dan masuk sekarang surga tanpa hisab. berusaha Tiap hari saya doakan. bersusah Jangan payah ketika, untuk maulid bid'ah, maulid bid'ah. menyebutkan, Masya Allah, antum tuh menjadikan bid'ah dari maulid kepala sampai kaki. sebagian dari Islam Ya. dan menyatakan orang-orang yang Saya tidak luar biasa bermaulid kesal. Kadang ada tidak orang bikin cinta perbandingan Rasulullah begini. sallallahu alaihi wasallam, Maulid, tidak maulid. cinta kelahiran Rasulullah Zaman dan Nabi sebagainya. tidak ada, coret. Zaman sahabat Sejak tidak ada, kapan coret. Zaman tabi'in tidak ada orang coret. bermaulid Zaman ini cinta ada, kepada Nabi? Lalu diserupakan yang ikut-ikut. Apakah orang yang bermaulid sampai berlarut-larut malam sampai pagi itu kemudian tidak sholat subuh itu orang yang cinta kepada Zaman Nabi? Nabi coret. Zaman sahabat coret. Jadi Ya? tolonglah, Zaman tabi'in, coret. Zaman ulama harus coret. jujurlah di dalam hal Ada ini bid'ah. kita. Jangan Cara membohongi menyimpulkan diri hukum bukan seperti ini. di dalam Lihat turunannya, beragama. lihat dalil, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Kalau memang Bagaimana maulid bisa Nabi zakat Muhammad pakai beras? Jadi, sallallahu pada alaihi contoh wasallam nggak, dalil nggak spesifik. tak Ayo, pernah coba dianjurkan temukan. oleh Nabi zakat Rasulullah. pakai beras. Temukan. Rasulullah Kalau hanya antum bilang, menemukan, Masya Allah, saya bermohon kalau kepada hari Allah Senin supaya itu Allah mempercepat hari lahirku, hajinya antum bukan dan masuk surga kemudian tanpa hisab. puasa disyariatkan, disunnahkan karena memperingati lahir Nabi. Tidak. Kebetulan pada waktu itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan hari Senin itu zaman Nabi tidak ada coret. ya sebagai Zaman sahabat asbabul tidak ada wurudnya coret. seperti Zaman itu, tabi'in tapi ada tidak coret. bermakna Zaman ini ada, bahwa berpuasa lalu itu diserupakan karena yang merayakan ikut-ikut maulid kesini. Nabi Antum Muhammad kalau sallallahu alaihi mengamalkan wasallam. hukum seperti ini, Jangan ini salah fatal. paham Zakat dong. pakai beras. Zaman Nabi, Kalau sudah coret. itu dimasukkan, Zaman sahabat, iya, coret. misalnya Ya, zaman tabi'in coret. dasar Zaman ulama, maulid. coret. Zaman antum Mengapa? ada bid'ah antum. Tadi Cara menyimpulkan hukum para bukan seperti sahabat ini. yang mulia, para Lihat tabi'in turunannya, yang lihat mulia dalil, lihat pemahaman, tidak lihat pernah turunan-turunan melakukannya. fikihnya.
Ya, Apa bagaimana sudah bisa tidak zakat tahu kepada mendengar sendiri hadis padahal Rasulullah Allah sallallahu dalilnya alaihi wasallam? spesifik? Ayo coba Apalagi temukan dengan nanti zakat maulid bagi yang para sekarang teman-teman. ini, Kalau antum saudara. menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Kita Allah mempertanyakan dengan hajinya maulid yang antum sekarang dan masuk ini. surga tanpa hisab. Tiap hari Apalagi dengan sanjungan yang sangat berlebihan. Sampai pada tingkat ilahahu. Yaitu menjadikan seolah-olah Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sesembahan. Ini yang tentu saja perlu kita cermati, perlu kita pahami dengan benar, sehingga bisa selamat dari berbagai macam persoalan-persoalan yang tidak diinginkan. Sebaiknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengangkat Quran, karena Al-Quran, karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang akan menjadi benar beragama. Berkali-kali Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadisnya, dalam berbagai macam riwayat, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada diri kalian dua perkara. Intamasaktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saja langkah-langkah dari Rasulullah. Ada lagi, alaikum bisunnati, wajiblah kalian berada di atas sunnahku, wa sunnatil khulafair rasidin al mahdiyyin min ba'di. Demikian juga berpegang teguh kepada sunnah-sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Ternyata mereka semuanya tidak melaksanakan maulid. Sekarang siapa yang ahlus sunnah? Yang bermaulid atau orang yang tidak bermaulid? Ini perlu diluruskan juga, perlu dikaji lebih mendalam lagi. Jangan hanya teriak-teriak cinta Nabi, pengikut Nabi dan sebagainya, tetapi tidak mau mengkaji Islam dengan benar. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.